Hakikat kurikulum. Mata kuliah kajian kurikulum. Dosen pengampu Dr. Sri Mulyani, Master Pendidikan. Mahasiswa non-reguler semester 1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang berkeanggotakan Nur Prastiani, saya sendiri, kemudian ada Wiji Lestari, dan yang ketiga ada Nafsiani. Kami akan menyampaikan tentang hakikat kurikulum dahuluan. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar. Kurikulum haruslah dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Rumusan masalah. Ada 5 rumusan masalah yang akan kita bahas. Oke, yang pertama, apa pengertian kurikulum? Yang kedua, bagaimana konsep dari kurikulum? Yang ketiga, apa saja fungsi dari kurikulum? Yang keempat, apa saja komponen yang terdapat pada kurikulum? Yang kelima, bagaimana peran kurikulum? Lalu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa pengertian kurikulum. Yang kedua, untuk mengetahui konsep kurikulum. Yang ketiga, untuk mengetahui fungsi kurikulum. Yang keempat, untuk mengetahui komponen kurikulum. Yang kelima, untuk mengetahui peran kurikulum. Lalu pembahasan. A. Pengertian kurikulum. B. Konsep kurikulum. C. Fungsi kurikulum. D. Komponen kurikulum. E. Peran kurikulum. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian kurikulum dulu. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sekarang yang B, konsep kurikulum. Konsep dasar kurikulum berubah dan berkembang mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan kemajuan serta perbedaan persepsi atau pandangan filosofi penulis pendidikan dan sebagai acuan pembelajaran dalam pendidikan yang memuat isi dan materi pendidikan. Lalu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum itu ada 6. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian atau the objective or adaptive function. Terus yang kedua ada fungsi integrasi or integrating function. Terus yang ketiga ada fungsi diferensiasi atau differentiating function. Terus yang keempat adalah fungsi persiapan atau the propedeutic function. Terus yang kelima ada fungsi pemilihan atau selective function. Dan kemudian yang terakhir ada fungsi diagnostik atau diagnostic function. Lalu komponen kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan yang direncanakan dan program yang akan direncanakan mempunyai komponen-komponen pokok, tujuan, isi, organisasi, dan strategi. Ada peranan kurikulum. Terdapat 3 peranan yang dinilai sangat penting, yaitu ada peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis atau evaluatif. Kemudian yang terakhir penutup. Ada kesimpulan. Kurikulum digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Hakikat kurikulum terdapat konsep, fungsi, komponen, dan peran dalam kurikulum. Kemudian saran. Kurikulum juga memiliki kedudukan posisi yang sangat penting dalam keseluruhan proses pendidikan. Bahkan kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.